Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan melakukan wawancara dan analisis biaya produksi pada usaha konveksi Marsalia Daster Bordir khas Malang dan menjadi objek penelitian kami dalam penerapan metode variable costing. Yuk simak penjelasannya. Saya siap Ya. di sini sebagai untuk mencari tentang perusahaan ini. Nah, kalau boleh tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa? Perusahaan ini bergerak di bidang fashion Daster Bordir khas Malang. Berarti ini mulai dari awal banget dari bahan baku. Betul, mulai dari bahan baku awal, kemudian potong, kemudian dibikin pola, masuk ke penjahit atau ke pembordir, terus setelah itu bahan jadi masuk ke QC, baru masuk ke galeri. Nah, saya sendiri di sini berbicara dengan Bapak siapa ya kalau boleh tahu? Saya Dani Arianto, saya manajer di sini. Nah, kalau boleh tahu ini perusahaannya berdirinya sudah sejak kapan? Ini berdiri tahun 2010, gitu ya, 2010, kemudian berkembang sampai dengan saat ini. Dulu hanya produk daster aja, tapi sampai sekarang sudah bisa ada 200 produk di sini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang data biaya yang diperoleh. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Perusahaan ini menggunakan kain katun Jepang dengan harga per rollnya itu 2.400.000 dengan harga estimasi per meternya itu 40.000. Per bulan perusahaan hanya membutuhkan 37,5 roll. Sehingga totalnya itu 90 juta. Kemudian untuk per piecesnya cuman di harga 60.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung, perusahaan mengupah pekerjanya sebesar 130.000 per hari. Nah, sebulan mereka cuma bekerja selama 25 hari, sehingga totalan 4 pekerja tersebut sebesar 13 juta. Untuk per piecesnya di harga 8.667. Nah, kemudian untuk biaya overhead pabrik, gaji desainer, listrik, air, benang, penyusutan mesin, perawatan, dan juga sewa tempat itu di total seharga 28 juta. Kemudian untuk biaya pemasaran dan administrasi. Untuk pemasaran tersebut ada gaji penjaga toko, gaji bagian pemasaran, iklan, packaging. Nah, total dari seluruh pemasaran tersebut sebesar 15 juta. Dan untuk administrasi ada gaji manajer dan juga ATK, bank, fee, platform, dan lain-lain sebesar 12 juta. Kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi biaya per pieces. Klasifikasi biaya produksi. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Kain katun Jepang seharga 60.000 per piecesnya. Kemudian untuk tenaga kerja langsung sebesar 8.667 per pieces. Untuk overhead pabrik, total BOP per piecesnya sebesar 18.667. Kemudian ada klasifikasi biaya non produksi, yaitu biaya administrasi dan juga biaya pemasaran sebesar 18.000. Kemudian ada ringkasan biaya per pieces. Biaya bahan bakunya sebesar 60.000, tenaga kerja langsungnya sebesar 8.667, dan juga ada BOP variabel. Nah, BOP variabel di sini dimaksud adalah benang dan aksesoris bordir, yang dimana per bulannya itu sebesar 7.500 kita bagi 1.500 dengan dapat hasil 5.000 per piecesnya. Kemudian ada BOP tetap. Nah, BOP tetap ini terdiri dari gaji desainer, listrik, air, penyusutan mesin, perawatan, dan juga sewa tempat senilai 13.667 dengan total HPP variable costingnya sebesar 73.667 dan untuk total HPP full costing sebesar 87.333.000 dengan harga jual paling minimal seharga 185.000 dan juga ada biaya admin per piecesnya 8.000, biaya pemasaran per piecesnya sebesar 10.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil perhitungan menggunakan metode variable costing dan membandingkannya dengan full costing. Pada tabel pertama yaitu perbandingan HPP per piece dapat dilihat bahwa pada metode full costing HPP per unit sebesar 87.000. Nilai tersebut terdiri dari biaya bahan baku 60.000, biaya tenaga kerja langsung 8.000, BOP variabel 5.000, serta BOP tetap sebesar 13.000 yang dialokasikan ke setiap produk.
Sedangkan pada metode variable costing, HPP per unit hanya sebesar 73.000 karena hanya memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. BOP tetap tidak dimasukkan ke dalam HPP, melainkan diperlakukan sebagai biaya periode. Karena HPP pada variable costing lebih rendah, maka margin per unit menjadi lebih tinggi, yaitu sebesar 111.000 dibandingkan full costing yang hanya mendapat 97.000. Selanjutnya, pada tabel perbandingan laporan laba rugi, diketahui perusahaan memproduksi 1.500 unit dan berhasil menjual sebesar 1.200 unit, sehingga masih terdapat 300 unit untuk persediaan akhir. Pada metode full costing, HPP penjualan sebesar 104.799.600, sehingga laba operasi yang diperoleh adalah 90.200.400 rupiah. Sementara itu pada variable costing, HPP penjualan lebih rendah yaitu 88.400.400 rupiah karena tidak memasukkan BOP tetap ke dalam biaya produk. Namun, BOP tetap sebesar 20.500.000 langsung dibebankan sebagai biaya periode, sehingga laba bersih menjadi 86.099.600 rupiah. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, kita mendapatkan 4 analisis. Yang pertama, perbedaan HPP antar metode, di mana BOP tetap pada variable costing diperlakukan sebagai biaya periode, bukan dibebankan ke setiap produknya. Kemudian yang kedua ada margin kontribusi, di mana harga jual 185.000 ini mengandung margin kontribusi sebesar 111.000. Artinya setiap penjualan satu piece mampu menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Selanjutnya yang ketiga ada perbedaan laba operasi. Ini terjadi karena produksi 1.500 piece namun yang terjual hanya 1.200 piece, sehingga selisihnya 300 piece. Persediaan akhir masih menyimpan sebagian BOP tetap. Yang terakhir yaitu ada efisiensi pengelolaan biaya. BOP tetap 28 juta sudah efisien untuk kapasitas produksi 1.500 piece per bulannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Full costing lebih tepat untuk penyusunan laporan keuangan dan penilaian persediaan karena mencerminkan seluruh biaya produksi. Sedangkan variable costing lebih efektif sebagai alat manajemen jangka pendek karena menampilkan kontribusi margin yang berguna untuk keputusan operasional. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Yang pertama, tetap gunakan full costing untuk laporan keuangan formal dan HPP. Yang kedua, terapkan variable costing sebagai alat analisis internal. Yang ketiga, kendalikan BOP tetap untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, lakukan evaluasi HPP berkala seiring fluktuasi bahan baku dan upah. Yang kelima, kembangkan sistem pembukuan agar lebih terstruktur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.